Baginda, hamba mohon Baginda merestui pernikahan hamba Suka nona kedua dari keluarga Su, memohon untuk menikahi Shu King. Xie Ziyu, di kehidupan sebelumnya, di pesta malam ini engkau merestui pernikahanku, menghancurkan hidupku. Sarjana terbaik, Xie pemuda berbakat, aku hari ini merestui pernikahan Akan. Putri kedua keluarga Yu dari King He, Yu Huayin dinikahkan dengan sarjana terbaik Xie pilih hari untuk menikah. Di kehidupan ini, aku akan memenuhi keinginanmu, mengabulkan engkau dan kekasih hatimu. Apa yang dikatakan sarjana terbaik? Apakah itu Su King, nona kedua Su? Kamu adalah gadis dari keluarga Yu di King He. Menjawab Baginda, hamba adalah putri kedua keluarga Yu Huayin. Keluarga Yu King He, tradisi keluarga yang bersih dan disiplin. Kamu tiba-tiba berbicara dan memotong. Sepertinya ada yang ingin dikatakan. Hamba pernah beruntung bertemu nona kedua Su. Melihat penampilannya, nona kedua Su sangat berbakat, penampilan anggun dan lembut. Sarjana terbaik sedang di puncak kejayaan. Masa depan cerah. Dengan nona kedua Su, pria berbakat dan wanita cantik, benar-benar cocok. Karena kamu sudah memujinya seperti itu, maka aku akan memberikan hadiah merestui pernikahan kalian berdua. Lucu juga. Tadi aku agak mabuk, hampir saja salah dengar. Kukira yang diminta sarjana terbaik adalah putri kedua keluarga Yu King He. Baginda bercanda. Hamba dan sarjana terbaik tidak saling kenal. Hamba orang biasa. Mana pantas putri bangsawan keluarga Yu King He. Sarjana terbaik ternyata tahu diri. Kamu tidak pantas. Pasti ada yang pantas. Baginda, hamba ingin meminang nona kedua Yu. Perjamuan musim gugur hari ini sepertinya hari baik bagi dewa perjodohan. Satu persatu, semua mulai memikirkan jodoh, karena Ayue sudah bicara. Nona kedua Yu, kamu jelaskan di depanku. Apakah kamu bersedia? Nama Chu Yue tidak asing bagiku. Di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah menikah. Gugur di medan perang sebelum usia 30. Menikah dengan siapapun. Apa bedanya? Setidaknya orang di depanku ini tidak punya kekasih. Hamba bersedia. Kamu ini, jika kamu tidak maju menjelaskan, siapa tahu tidak bisa merebut jodoh ini. Sekarang bagus. Kamu malah dijodohkan dengan orang kasar. Ibu, dari mana ibu tahu? Sang juara ujian kekaisaran pasti lebih baik dari Chu Yue. Meskipun sang juara ujian kekaisaran berasal dari keluarga miskin, dia sedang disukai oleh kaisar. Kalau keluarga Yu King He kita memberi sedikit sogokan, menjadi pejabat tinggi tingkat 3 tidak akan sulit. Chu Yue itu, meskipun sekarang tampak hebat, urusan di medan perang tidak bisa dipastikan. Ibu, sang juara ujian kekaisaran sudah punya pujaan hati, yaitu nona kedua dari keluarga Shu. Pria itu paling mudah berubah hati suka pun. Berapa lama bisa bertahan? Nanti kamu menjadi nyonya rumah. Beberapa selir yang cantik itu sudah cukup. Lagi pula, aku lihat sang juara ujian kekaisaran itu belum tentu tidak tertarik padamu. Di kehidupan sebelumnya, aku pun berpikir begitu. Mengira dia pria yang baik. Mengira seluruh perasaanku bisa menghangatkan hatinya. Aku harus menjaga kesetiaanku untuk King Er. Aku tidak akan menyentuhmu. Kamu menambahkan safflower ke dalam makananku. Wanita dari keluarga Yu King He, sungguh tidak bisa lepas dari laki-laki. Ini akibat dari tipu dayamu. 30 tahun di kediaman Xie. Pada dasarnya memang tidak berarti. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ibu, beberapa kesalahan cukup dilakukan sekali. Putri tidak akan menyesali pilihan hari ini. Beberapa hal harus diperjelas lebih awal, agar dia tidak datang mengganggu lagi. Kamu juga kembali? Bukan? Pada perjamuan malam pertengahan musim gugur, Kaisar seharusnya menikahkan kita, tapi kamu sengaja menghindar.
Apa kamu ingin menarik perhatian? Tuan Xie, hati-hati bicara. Kaisar sudah menikahkanmu dengan nona kedua keluarga Su. Jadi, apa aku harus berterima kasih atas kerelaanmu? Sudahlah. Anggap aku berhutang padamu. Asal kamu bersikap baik-baik saja setelah aku menikah dengan King Er, aku akan mencari cara menjadikanmu istri sederajat. Istri sederajat? Putri sulung keluarga Yu Qinghe. Menjadi istri sederajat bagi seorang pria dari keluarga miskin, dari mana dia punya muka? Tuan Xie, sekarang aku sudah bertunangan. Masa? Kamu benar-benar mau menikah dengan Chu Yue itu? Berapa tahun lagi dia bisa hidup? Kekalahan di perbatasan utara itu dia sampai tulangnya pun tidak utuh. Kamu menikah hanya untuk menjadi janda? Diam. Jenderal Chu menjaga perbatasan untuk negara. Masa kau bicara sembarangan di sini? Aku tahu kamu menyimpan dendam. Tapi ini soal pernikahan bukan main-main. Kamu mempertaruhkan masa depanmu untuk membuatku marah, apakah itu sepadan? Besok, kau masuk ke istana dan batalkan pertunangan. Xie Zheyu, simpan perasaanmu yang konyol itu. Di kehidupan ini, aku, Yu Huayin, rela menjadi biarawati. Tidak akan pernah lagi melangkah ke keluarga Xie. Kau adalah kekasih Ayue. Memang cantik jelita dan sopan santun. Terima kasih atas pujian Ninda, aku tidak layak. Sebelum masuk istana, aku merasa cemas takut berlaku tidak sopan di hadapan yang mulia. Apa yang ditakutkan? Putri dari keluarga Yu Qinghe pasti tidak salah. Ayue itu anak kasar, sebenarnya dia yang terlalu tinggi untukmu. Pelayan, bawalah barang-barang itu. Ninda, ini terlalu berharga. Aku malu menerimanya. Ambillah dengan tenang. Keluarga Chu kami berperang selama beberapa generasi. Yang paling tidak kurang adalah uang. Dia menulis surat saat di perbatasan utara. Menyuruhku mencari hari baik untuk melamar di kediaman Yu. Tak disangka hari baik belum ketemu anak itu meraih prestasi militer. Tidak sabar pulang duluan. Dia sungguh perhatian. Tahu perhatian sudah cukup. Sudahlah. Cepat pulanglah, aku juga lelah. Aku sudah menerima niat baiknya. Secara moral dan logika, aku juga harus membalas sesuatu. Nona, kita pulang ke kediaman. Jangan buru-buru, ke perpustakaan. Perpustakaan? Nona mencari buku apa? Mencari beberapa manuskrip langka dari utara untuk melukis peta kekaisaran untuk Pangeran Chu. Yu Huayin, kau juga di sini? Kebetulan. Berikan tokenmu kepada King Er. Dia ingin meminjam beberapa buku kedokteran di perpustakaan. Kakak Zheyu, ini tidak baik, kan? Kakak Yu datang ke sini pasti ada urusan penting. Tidak apa King Er lemah, jarang masuk istana, tidak tahan lelah. Jika kau ingin mencari buku, datang lain hari juga sama. Nanti, kalian berdua saudari, di bawah satu atap. Harus rukun. Saudari? Dia sudah parah sakitnya sampai sekarang masih yakin aku akan masuk ke keluarga Xie sebagai istri kedua. Tokenku sang juara malah memutuskan untukku. Kurang pantas, bukan? Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku tidak memberi. Aku masih ada urusan penting, aku tidak mau menemani. Urusan penting apa yang kau punya? Harus hari ini juga? Tidak ada urusanmu. Yu Huayin, aku tahu kamu kesal di dalam hati, tapi aku dan King Er sudah adalah pernikahan yang dianugerahkan Kaisar. Kamu ngambek seperti ini. Selain membuat kita malu, apa lagi yang bisa dilakukan? Kamu begitu yakin? Aku tidak bisa lepas darimu. Hari ini kamu pergi ke istana bukan untuk membatalkan pertunangan? Jika tidak, kenapa kamu harus membuat adegan seperti ini?
Tidak lain adalah takut pembatalan pertunangan akan membuat marah kaisar, maka kamu menyiapkan hadiah besar untuk meminta maaf. Dia begitu sombong, ini jelas. Zeyu, sudahlah. Kakak Yu, jika tidak mau, aku akan datang lagi lain kali saja. Lagi pula bukan buku untuk penyakit darurat atau apa. King Er. Yu Huayin, kamu puas? Dia hanya ingin meminjam beberapa buku pengobatan untuk merawat tubuhnya sendiri. Kamu bahkan bertengkar dengannya untuk hal kecil seperti ini. Dulu kamu tidak seperti ini, yang suka mempermasalahkan hal kecil. Kartu itu milikku, aku bilang tidak pinjam ya tidak pinjam. Yu Huayin. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Sepertinya kakak Yu benar-benar marah. Semua salahku, jika bukan karena aku, Zeyu juga tidak akan bertengkar dengan dia. Bukan salahmu. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu dingin? Apakah dia benar-benar? Tidak, tidak mungkin. King Er, kita datang lain kali saja. Tidak usah pedulikan amarahnya. Medan di perbatasan utara rumit, peta ini, semoga bisa membantu Jenderal. Nona Yu, ini adalah hadiah terbaik yang pernah ku terima. Tunggu aku pasti akan merebut 3 kota dari Barbar Utara. Dan menikahimu dengan megah. Nona Yu, peta yang kamu gambar sangat berguna. Gunung, sungai, dan poster depan yang ditandai adalah yang paling jelas yang pernah kulihat, dan tulisanmu sangat indah. Aku menirunya berkali-kali tidak bisa belajar. Akhirnya, aroma tinta di kertas surat ini sepertinya memiliki efek ajaib. Membuat tidurku beberapa hari ini jauh lebih baik. Orang ini sungguh. Nona, Anda tidak tahu, beberapa hari ini di ibu kota sangat ramai. Pernikahan antara keluarga Xie dan Shu benar-benar menjadi keramaian besar. Oh, seperti apa keramaiannya? Ku dengar Xie Zeyu memperlakukan Nona Su kedua itu dengan sangat baik. Setiap hari menemaninya memilih kain gaun pengantin. Kakak perempuan Su King mencemoohnya karena mengejar status tinggi. Tebak apa yang terjadi? Xie Zeyu malah berani bicara di depan umum. Akan memberikan Su King mahar yang sangat mewah. Sekarang bahkan gedung opera khusus menyusun drama menyanyikan cinta mereka sedalam lautan. Di kehidupan sebelumnya, dia menikahiku, hanya bilang keluarganya miskin. Mahar yang sederhana, pelayannya disewa. Saat itu aku mengira, dia bersikap dingin secara alami. Tidak mengerti aturan dunia. Sekarang baru tahu. Dia bukan tidak mengerti. Hanya saja tidak mau mengerti untukku. Biarkan mereka main drama. Si Yun, pergi lihat ke tempat ibu. Bagaimana persiapan maharku? Ini semua maharnya. Saat dia menikah denganku di kehidupan sebelumnya, dia tidak mengeluarkan sebanyak ini. Dia ternyata waspada padaku. Huayin. Ada urusan? Aku datang meminjam beberapa barang darimu. Pinjam apa? Dari maharmu. Beberapa perhiasan hadiah kaisar itu. King Er adalah putri dari Selir. Ibu tirinya pasti tidak akan bersungguh-sungguh untuk maharnya. Jika pada hari pernikahan terlalu sederhana, pasti akan menjadi bahan omongan. Kamu pinjamkan dia beberapa untuk pamer. Dia pasti akan mengingat kebaikanmu. Nanti setelah kamu masuk ke keluarga, kalian berdua bisa lebih akur. Tidak mau. Kamu, Maharku, kenapa harus dipinjamkan untuk pamer ke orang lain? kenapa kamu begitu pelit? Hanya beberapa perhiasan, kamu juga tidak kekurangan ini. King Er di sana terlalu sederhana, juga memalukan keluarga Xie kita. Apa kamu mau dibilang kejam dan jahat? Kejam di kehidupan sebelumnya dan sekarang, orang luar mana yang tidak memujiku? Yu Huayin sopan dan berpengetahuan, hanya di mulutnya. Aku selalu kejam dan jahat. Juga orang yang tidak dicintai, bahkan bernapas pun salah. Sudah kubilang. Tidak mau. Kamu. Yu Huayin. Akting mau tapi pura-pura tidak ini, sampai kapan kamu akan terus main sandiwara?
Daftar mahar sudah diperiksa semua, bukankah itu berarti kamu buru-buru menikah denganku? Kalau begitu, kenapa harus pura-pura sikap sok suci ini? Karena kamu begitu tidak mengerti, bahkan tidak mau memberi muka sedikit pun? Kalau begitu, pernikahan kita ditunda 2 tahun lagi. Sudah bertahun-tahun tidur bersama, aku terlalu hafal sikapnya itu. Itu bukan sikap seseorang yang benar-benar ingin pergi, tapi menunggu aku dengan cemas untuk menyambut tangga yang dia sodorkan. Kau mau mengusirku? Ya, Baik sekali. di kehidupan sebelumnya, aku bersedia turun dari tangga ini, tapi sekarang aku sudah tahu wajah aslimu. Buat apa lagi harus menyenangkanmu, orang, kemari. Antar tamu, Ya. Terima kasih, Tuan, silakan. Yu Huayin, penghinaan hari ini ku ingat. Ku dengar, pengantin baru keluarga Xie, Su Qing, konon mas kawinnya 120 pikulan, pernikahan megah. Tapi di tengah jalan, ada yang tidak sengaja menabrak peti-peti itu. Kalian tebak apa isinya? Apa, masakan batu bata? Semua batu dan jerami. Di atasnya ditutupi kain usang. Bohong setan, nona kedua keluarga Shu sangat memalukan, malu sampai ke nenek moyang. Apa ini? Yang disebut Xie Zheyu mas kawin 10 li adalah lelucon besar. Pada hari pernikahan, semua pejabat kota pergi memberi selamat ulang tahun putri ke-7. Pesta di rumah Xie kosong melompong, hanya duduk beberapa 1-2 meja kerabat miskin. Dia, seorang juara dari keluarga miskin, biasanya bergantung pada King He dan keluarga Yu yang membuat orang peduli padanya. Sekarang keluarga Yu tidak peduli padanya, siapa lagi yang mau memberinya muka? Yang lebih parah lagi, semua mas kawin 10 li itu adalah pinjaman untuk menyombongkan diri. Sekarang penagih utang setiap hari berkerumun di depan rumah Xie sambil memaki-maki. Ku dengar Xie Zheyu ketakutan tidak berani keluar rumah, Su Qing menangis pulang ke rumah orang tuanya, diomeli dan dipukul ibu tirinya, lalu diusir. Akhirnya, tidak ada cara, beralasan ibu Xie sakit parah, lalu kabur kembali ke kampung halaman untuk menghindari badai. Nona, sekarang seluruh ibu kota memuji Xie Zheyu sebagai anak berbakti, demi ibunya yang tua, bahkan tidak mau jadi pejabat lagi. murni bakti. Ibu Xie dulu biasa bekerja di sawah di desa. Tubuhnya lebih kuat dari sapi. Mana mungkin kebetulan sakit parah? Menurutku, sakit itu palsu, menghindari utang dan badai itu yang benar. Di kehidupan sebelumnya, hari pernikahan kita juga di hari yang sama. Tamu penuh ruangan, semua adalah wajah keluarga Yu. Sekarang tanpaku, dia tidak layak dengan posisinya, memaksakan diri jadi orang besar. Penderitaan masih di depan. Nona, kabar baik. Keluarga Chu datang. Ada apa? Jenderal Chu menang besar. Berhasil merebut 3 kota dari bangsa barbar utara, kemenangan gemilang. Baginda sangat gembira. Jenderal Chu akan segera kembali ke istana. Tunggulah aku. Aku pasti akan merebut 3 kota dari bangsa barbar utara. Lalu menjemputmu dengan megah. Dia benar-benar melakukannya. Mengapa Nona begitu gugup hari ini, hanya menjemput jenderal, bukan akan menikah dengannya? Padahal sudah hidup kembali, sudah mengalami hidup dan mati, suka dan duka. Kenapa saat ini masih merasa gelisah dan senang? Jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Aku. Kau duluan. Saat jamuan istana hari itu, kenapa kau melamarku? Padahal sebelumnya kita belum pernah bertemu. Bukan belum pernah bertemu. Aku pernah melihatmu. Cinta pada pandangan pertama.
Kapan? Kapan kita bertemu? 3 tahun lalu, saat festival lampion. Kau melihat lampion dari menara kota. Kemudian aku mencari tahu, kau putri keluarga Yu. Aku takut tidak pantas untukmu. Maka aku pergi ke utara untuk meraih prestasi militer. Ingin menggunakan prestasi militer untuk mendapatkan dekret kekaisaran. Tapi kau sudah meraih prestasi di tahun pertama. Kenapa tidak kembali? Perang di utara sangat sengit. Aku takut membuatmu menunggu. Dia berkata dengan datar, tapi aku mendengar maksud tersirat. Jelas-jelas dia takut gugur di medan perang. Takut merepotkanku. Sekarang kau tidak takut lagi. Tidak takut. Karena sekarang aku mengerti. Ketakutan tidak berguna. Mundur tidak berguna. Hua Yin. Kita seharusnya berjalan bersama. Istriku, hari ini biar kau kucicipi ikan bakar yang biasa ku masak saat perang. Jangan sampai kau tidak bisa menangkap seekor ikan kecil pun. Kakak Zeyu, lihat, di sana ada sebuah pavilion. Hua Yin, kenapa kamu di sini? Kamu sengaja mencari aku, kan? Tuan Xie terlalu banyak berpikir. Aku kemari bersama suamiku untuk menikmati pemandangan. Suami? Kamu belum menikah, masih memakai gaya rambut gadis lajang. Suami dari mana? Dia tidak tahu aku sudah menikah. Oh iya, saat aku menikah, keluarga Xie sedang mengurus masalah mahar palsu, jadi mereka pergi ke kampung halaman untuk menghindari rumor, jadi mereka melewatkannya. Dan hiasan rambut hari ini, pagi tadi Chu Yuan yang mengepangnya untukku. Hua Yin? Antara kau dan aku, kenapa harus bersikap keras kepala? Dulu kamu mengusirku dengan marah, aku tidak menyalahkanmu. Namanya juga perempuan, pasti butuh harga diri. Saat itu pasti karena aku memikirkan King Er, membuatmu cemburu, jadi kamu kehilangan akal. Sekarang karena kamu sudah mengejarku sampai di sini, aku mengerti perasaanmu. Nanti aku akan mencari hari baik, dan segera menikahimu sebagai istri kedua. Siapa yang akan kamu bawa masuk ke rumah? Maafkan aku, istriku. Aku datang terlambat. Istri? Kalian benar-benar sudah menikah? Biarkan aku perkenalkan secara resmi, ini suamiku, Jenderal Besar Chu Yue. Tidak mungkin, bukankah sebelumnya kamu pergi ke istana untuk membatalkan pertunangan? Selir Chu memanggilku ke istana untuk memberikan hadiah atas nama Chu Yue. Lalu kamu pergi ke perpustakaan untuk menyalin buku kuno untukku? Itu adalah untuk Chu Yue, peta wilayah utara yang aku gambar saat ekspedisi. Apa haknya? Dia, seorang yang kasar, mana bisa menandingiku? Keluarga Xie setidaknya keluarga terpelajar, aku punya bakat juara, apa dia ini? Hanya seorang prajurit yang tahu main pedang dan tombak. Dia bahkan tidak mengerti maksud tersirat dari kata-katamu, jadi, selama ini, aku hanya bertepuk sebelah tangan. Yu Huayin, hari perjamuan malam pertengahan musim gugur itu, kamu membantuku, itu semata-mata untuk menikah dengannya? Ya. Kau selalu bilang Su King adalah kekasihmu, demi dia, kau berburu angsa dan meminta ramalan, berpura-pura penuh cinta, tapi kemudian kau dengan sombongnya, ingin menikahiku sebagai istri setara. Xie Zeyu, kau pikir kau berhak? Xie Zeyu, kau sampai sekarang masih belum mengerti, aku tidak akan menikahimu, bukan karena kau kalah dari siapapun, tapi karena aku sudah tidak sudi padamu. Kau tidak bisa melepaskan Shu King, dan juga tidak rela untuk tidak menikahiku. Kau menginginkan dirinya, dan juga menginginkan latar belakangku, menginginkan kelembutannya, dan menginginkan maharku. Semua hal baik di dunia kau ambil sendiri, apa kau pantas? Kau tidak akan pernah puas, kau tidak akan pernah, juga tidak akan bahagia. Baik kau memilihnya. Kalau begitu, jagalah dia baik-baik. Tunggu sampai beberapa tahun lagi dia mati di perbatasan utara. Kau akan tahu bahwa menjadi janda itu, betapa pahit rasanya. Aku tidak akan membiarkannya mati. Yu Huayin, kau akan menyesal.
Chu Yue. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Aku akan memberitahumu semuanya. Tidak jadi makan ikan bakar, Nyonya keahlianku benar-benar bagus. Xie gila. Kau sudah berutang 10 tael untuk minuman. Kalau hari ini tidak bayar, aku akan melaporkan ke polisi. Lapor polisi? Aku ini seorang juara kekaisaran? Aku dulu adalah calon menantu keluarga Yu dari King He, berani mereka menangkapku? Masih bermimpi? Kau telah menyinggung tuan muda dari keluarga bangsawan. Sudah lama dicopot gelar sarjanamu karena dijebak. Bahkan sudah dipasangi tuduhan korupsi. Sekarang kau bagaikan tikus got. Lihatlah, ini bukan orang yang memanjakan selir dan mengabaikan istri, Xie Zheyu. Kudengar selir Shu King telah membuat keributan selama beberapa bulan. Setelah melihat dia benar-benar hancur, langsung mengambil semua barang berharga terakhir. Kemudian kawin lari dengan seorang pengembara asing, bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Menginginkan ini dan itu. Aku salah. Aku serakah dan tidak pernah puas. Berakhir dengan ditinggalkan semua orang. Wei Yin, aku salah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan seperti ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, Nyonya di luar angin kencang, hati-hati masuk angin. Apa kata surat dari jenderal? Apa dia akan kembali dengan kemenangan? Jenderal bilang, peta yang aku gambar untuknya, peta utara itu sangat berguna. Dia sudah benar-benar mengalahkan suku barbar utara. Setelah tahun baru Huayin, tidak akan ada perang. Sebelum tahun baru, aku akan segera kembali untuk menemanimu menyambut tahun baru. Setiap tahun mulai sekarang aku bisa menemanimu menyambut tahun baru. Tahun demi tahun tidak akan pernah terpisah. Baik, aku menunggumu pulang. Masa orang miskin bisa lulus ujian kenegaraan? Berani-beraninya bersaing dengan kita? Ikan mas melompat gerbang naga bergantung pada kekuatan sejati. Suara burung pipit yang ribut setinggi apapun tak akan menjadi suara burung phoenix. Dulu dia melempariku sampai benjol. Belakangan aku baru tahu itu adalah putri tunggal keluarga Yu dari King He. Tuan kenal? Bisa dibilang kenal, kepalaku kena lempar batu olehnya. Lukanya mungkin belum sembuh. Kalau tidak, kenapa aku setiap melihatnya? Jantungku berdetak cepat. Mending aku nikahi dia saja, demi dia aku pergi ke utara mencari jasa militer. Tapi aku belum cukup. Dia sudah menikah. Aku diam-diam menemuinya, dia seperti bunga yang dipindahkan ke utara. Perlahan layu. Tanpa warna, aku ingin mengumpulkan lebih banyak jasa militer untuk membantunya bercerai. Tapi salju besar menutup gunung, aku mati di medan perang. Tengah malam tidak tidur. Kenapa berdiri di angin dingin? Kenapa? Mimpi buruk. Mimpi aku terlambat selangkah. Saat membuka mata aku hanya punya satu pikiran, kali ini harus lebih awal. Kenyataannya kamu seperti iblis yang menerjang keluar, bahkan kaisar sampai terkejut. Dia tidak pantas untukmu. Aku pantas. Di seluruh dunia hanya Chu Yue yang pantas mendapatkan Yu Huayin. Aku tidak akan membiarkanmu layu lagi. Aku akan membuatmu terus mekar. Ayin, tunggu perang benar-benar selesai, aku akan membawamu melihat pegunungan dan sungai, dakian bagaimana. Baik. Tahun demi tahun bersama tidak akan pernah terpisah. Seperti malam festival Shangyuan itu, aku akan membuatmu mekar di seluruh kota bunga paling cerah di antara lampu-lampu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan mengucapkan kata itu lagi. Jangan pedulikan dia. Dia memang tidak berguna. Bahkan jika dia mati di halaman, terserah dia. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memegang erat tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu menandatangani surat cerai, tidak akan membiarkanmu mati. Ini jamuan malam festival pertengahan musim gugur. Aku tidak mati. Aku kembali. Persis sama.
Semuanya persis seperti yang kuingat. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama aku berdiri dan meminta pernikahan yang dianugerahkan, Kaisar akan mengizinkannya. Di kehidupan sebelumnya aku membenci pernikahan paksa ini, membuatnya seumur hidup duduk di bangku dingin tanpa kenyataan. Kau tidak tahu kehidupan sebelumnya betapa menderitanya aku setelah kau mati. Kali ini aku tidak akan pernah melepaskan lagi. Aku akan memberikan yang terbaik di seluruh dunia, semuanya di hadapanmu sebagai kompensasi atas semua penderitaan yang kau alami. Malam ini juga, kau akan menjadi istriku lagi. Tapi kali ini aku akan membuatmu menjadi yang paling wanita paling bahagia di ibu kota. Baginda. Hamba hari ini ingin memohon kepada Baginda untuk menikahi seorang wanita. Baiklah. Ternyata juara kita juga jatuh hati. Cepat katakan putri dari keluarga mana yang bisa masuk mendapat perhatian Menteri Xie. Hamba ingin menikahi. Baginda. Hamba ada laporan hamba Chu Yue dengan hormat memohon Baginda untuk menganugerahkan pernikahan. Hamba ingin menikahi Qing He putri kedua keluarga Yu Huayin. Chu Yue, kenapa dia? Di kehidupan sebelumnya dia jelas datang terlambat, berani-beraninya dia mendahului aku. Baginda, hamba juga ingin. Baginda, perkataan hamba tadi belum selesai. Hari ini benar-benar hari yang baik langka. Jamuan malamku ini jadi kuil perjodohan. Satu demi satu, semua mengincar putri kedua keluarga Yu. Menteri Xie, tadi dengan tergesa-gesa, kau bilang ingin menikahi siapa? Hamba memohon menikahi Yu Huayin. Hamba, perempuan berterima kasih atas kasih Baginda. Hanya saja, hamba dengan Jenderal Chu sudah punya janji pernikahan sebelumnya sulit untuk mematuhinya. Khawatir tidak bisa menerima kebaikan sang juara niat baik ini. Omong kosong, dari mana kau punya janji pernikahan? Kau jelas istriku Xie Zheyu. Dia tidak menginginkanku lagi. Terlahir kembali sekali. Dia bahkan tidak memberikan sedikit pun kesempatan enggan memberikannya padaku. Karena ini keinginan bersama, aku tidak akan memaksakan perjodohan. Nona Yu, aku setuju lamaran Chu Yue untukmu. Terima kasih menteriku. Kamu bilang tadi mau menikahi siapa? Aku melamar putri kedua Menteri Shu dari Kementerian Pekerjaan Umum, Shu Qing. Kak Zeyu, aku tadi dengar semuanya di belakang aula. Yang mulia telah merestui pernikahan kita. Benarkah? Jika aku tak bisa mendapatkannya, apa bedanya siapa yang kunikahi? Kau hanyalah tameng yang bisa kupakai untuk menutupi kegagalanku yang menyedihkan. Sudah ditentukan. Aku tak percaya. Di kehidupan sebelumnya, matanya hanya untukku. Jika aku bicara, pasti dia akan berubah pikiran. Huayin. Tuan Xie, tolong jaga sikap. Tuan Xie, pagi-pagi sudah menghadang di depan rumah keluarga Yu. Ada perlu? Apa kau benar-benar akan menikahi Chu Yue? Prajurit kasar itu, apa bagusnya? Kau tahu dia. Tuan Xie bertanya, seperti ini bukankah kau melampaui batas? Aku tunangan Jenderal Chu yang diakui Kaisar, dan kau calon menantu Menteri Shu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Apa yang perlu dibicarakan? Aku menikahi Su Qing hanya untuk membuatmu marah. Aku ingin kau. Lagi pula, Xie Sang sendiri juga akan segera menikah. Nona Su kedua pasti masih di rumah menantimu dengan senang hati untuk mencoba baju pernikahan. Tapi, kau malah mengganggu tunangan orang lain. Inikah sopan santun seorang juara? Yu Huayin, apa kau membenciku? Sengaja membalas dendam seperti ini? Suamiku, sudah malam. Minumlah sup ini. Bawa pergi, jangan ganggu aku. Melihatmu melihat tingkahmu saja sudah membuatku muak. Tuan Xie, aku tidak membencimu. Huayin, aku ingat semua kehidupan sebelumnya. Aku tahu aku bajingan di kehidupan lalu. Di kehidupan ini, aku akan berusaha mati-matian untuk menebusmu. Tuan Xie, aku sudah melupakan kehidupan sebelumnya. Ziyun, ayo pergi.
Jenderal Chu masih menungguku memilih perhiasan. Melupakannya? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa meninggalkan aku sendirian tersiksa dalam kenangan ini? Kereta merah, lentera merah, pita merah. Dia menikah. Akhirnya menikah dengan orang lain. Kakak Zeyu. Kamu kok di sini? Anginnya besar begini, hati-hati masuk angin. Ibu bilang suruh kamu coba baju pernikahan kita, kalau ukurannya tidak pas. Kamu pulang dulu. Kakak Zeyu. Kamu? Apa kamu sedang lihat kakak Yu keluar? Aku suruh kamu pulang dulu. Tidak dengar? Tuan Xie, kenapa kamu bisa begitu galak sama nonaku? Hari ini kan? Tapi, baju pernikahan. Maaf. Kamu pulang dulu. Aku segera datang. Sang juara Xie sungguh beruntung. Bisa menikahi putri keluarga Yu dari King He. Semua itu keluarganya yang pamer kekuasaan, menekan aku dengan kekuasaan. Apa aku peduli dengan orang bangkrut seperti dia? Sekarang dia menikah dengan orang lain. Baru ku sadari. Tanpa dia, aku sebenarnya bukan siapa-siapa. Istriku. Aku datang. Istriku. Jenderal, Jangan panggil jenderal, panggil suami. suamiku. Tamu-tamu di halaman depan sudah kamu atur? Kenapa minum banyak anggur? Itu semua tidak penting. Wei Yin, jangan bergerak. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Wei Yin, ada beberapa hal yang harus kuberitahu kamu malam ini juga. Aku tidak ingin di antara kita ada rahasia. Ada apa? Serius sekali? Sebenarnya, Kalau kamu tidak mau bilang, jangan bilang. Karena aku sudah menikah denganmu, berarti aku percaya padamu. tidak, aku harus bilang. Wei Yin, sebenarnya, di kehidupan sebelumnya aku juga. Kamu? Apa katamu? Kehidupan sebelumnya. Salju besar menutup pegunungan di utara. Persediaan logistik terputus. Aku tewas di medan perang. Saat ku buka mata lagi, aku sadar kembali ke 3 tahun lalu. Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah seperti orang gila mencari tahu di mana kamu berada. Kemudian ku dengar, kamu sudah dipaksa menikah dengan Xie Zeyu. Di rumah Xie, kamu hidup murung. Aku pernah menemuimu diam-diam beberapa kali. Aku bersembunyi di balik tembok melihatmu melamun di halaman. Kamu kurus sekali. Wajahmu pucat. Juga tidak suka tersenyum lagi. Seperti bunga yang layu. Kakakmu ternyata pernah menemuiku, kenapa tidak pernah bilang padaku? Kehidupan sebelumnya, aku hanyalah orang kasar yang diam-diam mencintaimu. Melihatmu menikah dengan sarjana nomor 1, apa hakku untuk mengganggumu? Tapi kehidupan ini aku bahkan rela kehilangan nyawa, juga tidak ingin melewatkanmu lagi. Lalu bagaimana? Kau yakin? Sekarang, aku akan bersedia menikahimu. Kau tahu, Aku tahu. Kamu juga terlahir kembali? Benar kan? jadi, kita berdua masing-masing. Menyembunyikan rahasia besar ini, berputar-putar, akhirnya tetap bersama. Bukan berputar-putar, aku sudah lama merencanakan untuk bergantung padamu. Sejak kapan kamu merencanakannya? Pesta ulang tahun janda permaisuri, kamu untuk mengusir orang yang mengganggumu, melempar batu dengan mata tertutup, membenturiku dengan batu sampai benjol. Masih ingat? Pergi, jangan ganggu aku. Orang yang bersembunyi di balik batu buatan, yang aku lempar sampai menangis, adalah kamu. Adalah aku. Tidak dibentur olehmu sampai pusing. Harus menakuti untukmu. Para bangsawan itu. Ya ampun, Aku dengar kemarin, kakak perempuan Yu menikah 320 peti mas kawin mahar merah sepanjang 10 li, semua pejabat kota pergi, tapi hari ini pernikahanku sangat sepi, bahkan tidak ada. Ucapan selamat yang layak pun tidak ada. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Tatapan seperti itu. Seumur hidup ini tidak akan lagi menjadi milikku. Sujud suami istri.
Suamiku, waktu yang baik telah tiba. Saatnya minum arak pernikahan. Suamiku, ada apa? Minumlah pelan-pelan. Kamu tidur dululah. Suamiku, malam ini malam pengantin kita. Kamu mau kemana? Aku ke ruang belajar. Inikah suami yang sangat kuharapkan? Meski aku bodoh, aku harusnya sudah mengerti. Aku hanyalah pengganti yang malang. Nyonya sudah bangun. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Tidak memanggilku. Melihat kamu tidur nyenyak. Tidak tega membangunkan. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya melihatmu dalam mimpi wajah tidurmu yang tenang. Mulai sekarang bukan mimpi lagi. Ya, bukan mimpi. Aku akan membuatmu setiap hari hidup dengan tenteram. Nyonya, biar aku sanggur rambutmu, boleh? Seorang jenderal berjubah hitam mau menyisir rambut wanita. Tadi malam aku diam-diam berlatih berkali-kali di dalam hati, pasti tidak akan menyakitimu. Nyonya muda, ini sudah hari ketiga pernikahan Tuan setiap malam tidur di ruang belajar. Bahkan tidak pernah masuk ke kamar pengantin Anda adalah istri sah yang dinikahi secara resmi. Diam. Suamiku baru masuk, Akademi Hanlin sibuk dengan urusan dinas, itu hal yang wajar. Urusan dinas apaan? Hamba mencari tahu, beberapa hari ini sama sekali tidak ada urusan penting Tuan jelas-jelas, tidak ada Anda di hatinya. 3 hari. Apa yang dilakukan Huayin sekarang? Chu Yue, prajurit kasar itu, apakah dia benar-benar tahu cara merawatnya? Suami, sudah larut malam, aku membuatkan sup ginseng untukmu. Taruh saja, aku tidak lapar. Kembalilah, dan istirahat, jangan ganggu aku. Mengapa? Padahal aku sudah memulai lagi, mengapa masih kehilangan? Suami, apa yang kau lihat? Tidak ada, hanya dokumen. Ini lukisan Kak Yu. Aku sudah melihatnya. Bukan, jangan berpikir macam-macam. Apa yang kau tahu, wanita? Aku tidak berpikir macam-macam, di sana tertulis jelas namanya. Kau menikahiku apa benar? Saat permaisuri memberkati pernikahan Baginda salah dengar, yang sebenarnya ingin kau nikahi adalah Yu Huayin bukan? Aku hanya sebuah pengganti yang tidak berarti. Aku bilang bukan. Lalu apa? Malam pernikahan kau tidak masuk kamar pengantin, 4 hari berturut-turut tidur di ruang belajar, setiap hari melamun di depan lukisannya. Bagaimana kau ingin aku berpikir? Kau membuat seluruh rumah para pelayan bagaimana melihatku? Cukup. Kenapa dia menangis? Di kehidupan sebelumnya, Huayin tidak pernah menangis di depanku. Dia hanya tersenyum. Tersenyum sampai di matanya, tidak ada cahaya lagi, tetap tersenyum. Sampai kapan kau mau meribut? Aku bahkan tidak melihatnya yang terakhir kali. Hidup kembali. Hidup ini ternyata lebih lancar dari kehidupan sebelumnya. Chu Yue tidak memiliki selir, tidak ada teman wanita, bahkan pergi bersosialisasi pun membawaku. Kadang teringat kehidupan sebelumnya di keluarga Xie, hari-hari menghabiskan tenaga dan pikiran. Seperti mimpi masa lalu yang samar. Istri aku pulang. Apa tidak sibuk urusan kamp militer hari ini? Kenapa pulang sepagi ini? Apa yang kau bawa? Jeruk baru dari selatan kota, kulihat di jalan katanya manis sekali, jadi kubelikan untukmu mencoba. Manis sekali, tapi bagaimana kau tahu aku suka jeruk? Bahkan Ziyun tidak terlalu tahu kesukaanku ini. Di kehidupan sebelumnya aku melihatmu membelinya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di kehidupan sebelumnya? Seorang jenderal besar, mengabaikan urusan militer, sepanjang hari mengikutiku. Bukan mengikuti. Itu kebetulan. Oh, kalau begitu, Jenderal Chu, katakan, berapa kali kita bertemu secara kebetulan? 23 kali. Kamu benar-benar menghitungnya. Bagaimana saja pertemuan kebetulan itu? Malam lentera di festival Cap Gome, kamu membawa lentera kelinci. Di jembatan, seseorang menabrakmu. Aku berada 2 langkah di belakangmu. Baru saja ingin meraihmu. Tapi kamu berhasil menstabilkan diri.
dan membeli sebuah tusuk sate Hawthorne. Kamu bahkan ingat itu. Juga saat musim dingin, kamu membagikan bubur di luar kota. Keningmu berkeringat. Di pinggir jalan kamu membeli sekantong jeruk asam dari selatan kota untuk melepas dahaga. Sebenarnya aku selalu memperhatikanmu. Kamu benar-benar bodoh. Asalkan kamu bisa tersenyum seperti sekarang. Tidak apa-apa aku menjadi bodoh seumur hidup. Sudah dengar belum? Chu Yue, sekarang benar-benar memanjakan istrinya. Apa maksudmu? Chu Yue di istana adalah iblis berwajah dingin yang tanpa ampun. Wajah dingin itu untuk orang lain. Dia sekarang setiap hari menempel pada istrinya, kudengar bahkan saat pergi ke kamp militer utara. Dia harus membawa istrinya, takut terjadi apa-apa padanya. Benar-benar seperti takut meleleh di mulut. Benar sekali. Kemarin, selir Chu secara khusus mengirim sepasang gyokrui yang sangat berharga. Itu sebagai hadiah perkenalan untuk keponakan ipar. Keluarga Chu sangat puas dengan istri baru ini, benar-benar sangat puas. Klan Yu dari King He. Kali ini mereka menemukan orang yang tepat. Bicara soal perjodohan dari Kaisar, aku pikir Nona Yu kedua akan menikah dengan Tuan Xie kita. Lagi pula Tuan Xie adalah juara baru dalam ujian kekaisaran, tampan dan berbakat. Syukurlah dia tidak menikah. Lihat saja Tuan Xie kita. Baru beberapa hari menikah. Sudah tidak pulang. Setiap hari tidur di kantor istana. Nona kedua keluarga Su juga kasihan. Menurutku Jenderal Chu lebih perhatian. Itu baru tempat yang baik. Tuan Xie, wajahmu kenapa pucat sekali? Apa ada yang tidak enak badan? Tidak apa-apa. Permisi sebentar. Dia baik-baik saja. Dia seharusnya baik-baik saja. Di kehidupan lalu, aku bersikap dingin padanya, aku yang bersalah padanya. Jin Sheng akhirnya keluar dari neraka. Dia berhak mendapatkan semua kebahagiaan ini. Tapi dia baik-baik saja. Kenapa hatiku terasa sakit? Kenapa? Dia jauh lebih tampan dari kehidupan sebelumnya. Wajahnya kemerahan, matanya berbinar. Sudut bibirnya masih ada sisa senyuman. 30 tahun bersamaku, dia tidak pernah begitu hidup. Siapa di sana? Aku? Tuan Xie. Di pegunungan terpencil ini kebetulan sekali. Tidak kebetulan, aku sengaja datang untuk melihat. Melihat apa? Wei Yin, Tuan Xie ada perlu? aku? Tuan Xie, kalau ada urusan bilang saja. Tidak ada silakan pergi. Jenderal Chu, aku sedang bicara dengan Nona kedua Yu, tidak seharusnya orang luar ikut campur. Sadarlah, Xie Ziyu. Dia sekarang adalah Nyonya Chu. Katakan padaku sama saja. Padamu? Apa yang kau tahu? Kau pikir kau benar-benar memahaminya? Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Aku memahaminya. Kakak Zeyu, kau pergi kemana? Tidak kemana-mana. Hanya jalan-jalan sebentar di luar. Jalan-jalan kemana? Apa sebenarnya yang terjadi denganmu hari ini? Menginterogasi penjual manusia? Aku lelah seharian. Tidak ada mood untuk bermain-main denganmu. Aku melihatmu. Melihat apa? Aku melihatmu mencari Yu Huayin, kau seperti pengintip yang berdiri di sana, melihatnya bersama laki-laki lain pergi berdua. Kakak Zeyu, aku istrimu, bisakah kau menoleh dan melihatku? Lihat aku sebentar saja, boleh? King. Maaf. Aku tidak mau dengar maaf, aku hanya ingin satu kata darimu. Aku ingin kau bersumpah. Benar-benar lupakan dia.
Aku mengerti. Di mana Nyonya Cuiping? Kenapa tidak keluar makan lagi? Katakan pada Tuan dan Nyonya bahwa dia tidak lapar, jadi tidak makan. Apakah dia bersikap dingin padaku? King, kenapa kamu tidak keluar makan? Buka pintu. Aku tidak lapar. Jangan macam-macam, buka pintunya, kita bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku ingin sendiri. Shu King, buka pintu untukku. Kakak Zeyu, kau susah payah mendobrak pintu, mau bilang apa padaku? Apakah kamu tidak enak badan? Kenapa mengurung diri? Aku akan panggil dokter untuk periksa. Aku tidak sakit. Aku hanya di kamar memikirkan dan menyadari beberapa hal. Hal apa? Kamu tidak mencintaiku. Kamu tidak pernah mencintaiku. Dulu kau melamarku di istana, sangat lembut padaku. Bukan karena kau suka padaku. King, dengarkan aku jelaskan aku, tidak, dan... Xie Zeyu, aku tidak bermain-main denganmu lagi. Nyonya, biar hamba siapkan keperluan mandi. King, tadi malam. Kamu kurang tidur? Aku tidur nyenyak. Terima kasih suami khawatir. Pandangan matanya padaku benar-benar berubah. Sudah kubilang kain ini paling cocok untukmu. Nanti suruh penjahit buat beberapa set baju musim semi. Beli sebanyak ini, bagaimana bisa habis dipakai? Kamu suka boros uang. Bukankah aku cari uang untuk istriku? Jangan lihat Xie Zeyu, kamu tidak boleh lihat. Tuan Xie, Wei Yin. Kebetulan sekali. Ajak istriku keluar memilih kain untuk baju baru. Tuan Xie jalan-jalan sendirian? Pakaian ini sangat cocok untukmu. Tidak tahu malu berani di depan menggoda istriku di depanku. terima kasih pujiannya. Suami punya selera bagus, semua pilihannya. Kanda, ayo kita pergi, ibu masih menunggu kita di istana. Baik, terserah kamu. Wei Yin, apa kabarmu? Sangat baik, lebih baik dari sebelumnya. Tuan, jangan minum lagi, kalau terus, kesehatanmu akan hancur. Pergi, kalian semua pergi, jangan ganggu aku. Cui Ping, kamu turun dulu, biar aku yang urus. Kak Zeyu, malam ini angin kencang, lebih baik kita tidur di dalam, setuju? Aku tahu, aku selalu tahu, King Er, dia sudah meninggalkanku. Apa kamu juga akan? Kamu istirahatlah lebih awal. King Er, jangan pergi. Pernikahan yang konyol ini harus segera diakhiri. Tuan, Anda sudah bangun? Bagaimana aku pulang semalam? Anda mabuk berat, Nyonya bersusah payah membantu Anda ke tempat tidur. Di mana Nyonya? Nyonya di sayap barat, membersihkan barang-barang. King Er, apa yang akan kamu lakukan? Mau kemana? Pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari. Kenapa tiba-tiba mau pulang ke rumah orang tua? Tidak, aku tidak mengizinkanmu pergi. Kak Zeyu, aku butuh waktu sendiri. Apa karena semalam aku mabuk dan membuatmu marah? Itu hanya omongan mabuk, kamu tidak boleh pergi. Kak Zeyu, kamu begitu gelisah. Apakah kamu peduli padaku, atau peduli di sekitarmu apa ada yang menemanimu? Jika kamu benar-benar peduli padaku, tidak mungkin saat mabuk berat, kamu berteriak histeris memanggil nama wanita lain. King Er. King Er, kembalilah. Aku benar-benar sendirian. King Er. King Er, ikut aku pulang. Rumah terlalu sepi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Apa kamu sudah melupakannya? Lihat, kamu bahkan tidak mau membohongiku.
Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berusaha melupakannya. Berusaha? Sudah berapa tahun kamu berusaha? Apa kamu benar-benar lupa? Kakak Zeyu, aku tidak menyalahkanmu. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Tapi aku, Su King, tidak akan pernah bersama pria yang hatinya berisi wanita lain seumur hidupku. Pergilah, jangan datang lagi. Cui Ping, ambilkan air. Tuan, Nyonya sudah pergi. Aku juga sudah menikah. Di istana ini hanya tersisa Tuan sendiri. Jagalah diri Tuan baik-baik. Pergi, semuanya pergi. Istana Xie yang besar ini, dulu juga sering kedatangan tamu, sekarang bahkan tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Tidak, ditulis seperti ini dia tidak akan membacanya. Surat demi surat, aku sudah mengirim begitu banyak surat ke keluarga Shu. Kenapa dia tidak mau membalas? Apa dia membakar semua surat itu? Aku harus memberitahunya, aku berutang banyak padanya, aku benar-benar tahu aku salah. Tuan, balasan surat. Keluarga Shu membalas. Cepat berikan padaku. Dia memaafkanku, karena dia sudah tidak peduli lagi padaku, tapi bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri? Xie Zeyu, kau tidak akan pernah puas. Kau tidak akan pernah bahagia. Benar, Huayin, benar, aku menikahi Shu King, tapi di hati memikirkan Yu Huayin, aku kehilangan Shu King, dan merasa bersalah padanya. Aku selalu mengejar, sesuatu yang tidak bisa kudapatkan, selalu, menyakiti orang terdekatku. Huayin. Tuan Xie, Kamu sendirian? Di mana Chu Yue? Kenapa dia tidak menemanimu? dia pergi bertugas ke perbatasan utara. Baru kembali bulan depan. Di depan ada kedai teh, aku traktir kamu minum teh. Tidak perlu. Aku masih harus pulang ke rumah. Aku hanya ingin bicara denganmu. Sungguh, tidak ada maksud lain. Hanya sebentar, waktu sebatang dupa. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik, Apakah Chu Yue baik padamu? baik. Kamu cuma bisa bilang baik? Apa tidak ada sedikit pun yang tidak menyenangkan? Apa yang ingin Tuan Xie dengar? Mendengar aku bilang hidupku tidak baik? Atau mendengar aku, menyesal menikah dengan Chu Yue? Aku tidak menyesal. Menikah dengan Chu Yue adalah keputusan paling benar yang pernah aku buat. Kalau begitu, anggap saja aku tidak bertanya. Tuan Xie, aku ada urusan, pergi dulu. Kalau, maksudku, seandainya, dulu, saat perjamuan malam pertengahan musim gugur, Kekaisaran tidak salah dengar, yang menikah adalah aku, apakah kamu akan? Tidak, bahkan jika dulu aku yang menikah denganmu, aku juga tidak akan bahagia, karena kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya tidak rela, kamu tidak pernah mencintaiku. Tuan Xie, kenapa kamu datang lagi? Nona bilang tidak mau menemuimu. Tuan muda, tolong beri keringanan, aku hanya ingin melihatnya sebentar, sungguh, hanya sekali. Tidak bisa, jika kamu tidak pergi, aku akan panggil pengawal. Kakak Zeyu, kamu gila? King Er. Jangan takut. Aku hanya ingin bicara denganmu. Kamu masuk lewat pagar seperti pencuri, hanya untuk bicara denganku? Kamu tidak mau menemuiku, aku terpaksa begini. Baik. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menikahimu demi meninggalkannya, apalagi mengabaikanmu setelah menikah. Aku tidak seharusnya mabuk, dan memanggil namanya di depanmu. King Er. Berikan aku satu kesempatan lagi, boleh? Aku akan berubah, aku bersumpah aku akan berubah. Bisakah kamu melupakannya? Kamu ragu. Kamu tidak perlu menjawab. King Er, jangan pergi. Lepaskan aku. Kakak Zeyu. Lepaskan aku. Aku tahu. Tuan, udaranya dingin. Mau beli sate buah hau, lapis gula baru, manis, dan renyah.
Kakak Zeyu, aku paling suka sate buah hao, beli untukku, ya? Ambilkan 2 tusuk. Aku tidak masuk. Tolong bantu aku. Berikan ini padanya. Kakak Zeyu. Terima kasih. Jangan datang lagi. Baik. Banyak debu di tubuhmu, cepat lepaskan. Tapi peluk dulu, aku merindukanmu sepanjang jalan. Lihat dirimu, seperti monyet lumpur. Dia baik-baik saja tanpa aku. Dia akhirnya menemukan kembali dirinya yang bisa tersenyum. Xie Zhuangyuan, ini adalah berkas perkara yang baru saja dikirim oleh Kementerian Kepegawaian, harus selesai diperiksa hari ini. Baik, taruh di sini, akan kuperiksa sekarang. Tuan Xie, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kamu seperti orang yang berbeda. Ya, dulu kamu selalu murung atau bau alkohol. Sekarang semangatmu sudah pantas untuk gelar Zhuangyuanmu. Dulu aku kerasukan, terjebak dalam pikiran sempit. Lalu sekarang? Sekarang, sudah sadar. Hidup harus dijalani dengan baik.